Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku sekalian, para ustaz dan guru, ini adalah pertemuan kajian yang ke-19 ya. Di beberapa tempat sudah sampai 18, di sini yang ke-19. Adapun bab masih mukadimah. Mukadimah ini panjang. Kita sudah sampai selayang pandang fisik Nabiullah Muhammad SAW, sampai ke bagian yang 18, yaitu bagaimana Rasulullah SAW bercanda. Bukan fisik, ini akhlak, dan tidak ada di aplikasi. Ini hanya ada di buku ya. Qadarullah wa ma syaa. Tim atau ustaz mungkin terlumpur menaruh di aplikasi. Jadi bagi yang ingin memfotokopi, silakan ustaz, para ustaz memfotokopi bagian selayang pandang akhlak Rasulullah SAW. Kita sudah lalui di beberapa tempat di mana keberanian Rasulullah SAW itu 17, 16. Rasulullah SAW adalah sangat pemalu. 15, Rasulullah tidak, Rasulullah SAW adalah orang lembut. 14, bagaimana Rasulullah tertawa. Ya, ini semua sifat akhlak. 13, Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan dan lain-lain. Kita nggak menunggu ke belakang, silakan nanti hari libur ya, jika ada internet silakan lihat-lihat secara santai, dan cara santai sambil nyatat kalau perlu. Baik, kita tambahkan sedikit tentang keberanian Rasulullah SAW. Ini penting ya, apalagi ada anak-anak sekalian, anak-anak laki diperlukan keberanian ya. Keberanian Rasulullah SAW. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wasja'an nas wajwalan nas. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, paling berani, dan paling dermawan. Ini semua paling ya. Paling baik, paling berani, paling dermawan. Di surat Bukhari 2820. Kalau manusia umum mungkin dia berani tapi tidak dermawan. Mungkin dia dermawan tapi penakut. Ya. Mungkin dia baik tapi dia tidak dermawan. Baiknya dalam segi nolong, tapi begitu harta dia kurang. Ya. Itu kita. Tapi kalau Rasulullah sempurna, 3 sifat ini aja jika dimiliki oleh salah satu di antara kita itu bermulia. Karena ini sifat universal. Artinya sifat yang manusia mengakui. Seluruh manusia mengakui bahwa walaupun dia orang jahat sekalipun dia mengakui. Ya. Dan tidak ada manusia Allah yang semua sifatnya buruk. Ya, pasti ada kebaikan. Ya. Itu hadis. Juga Ustaz Dr. Firanda menurunkan satu hadis
kunna idza marra al-ba's. Ya. Walakin kaum ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yakunu minna ahadun adna minal qaumi min. Jika peperangan sedang memanas, lalu kaum yang satu telah bertemu dengan musuhnya, ya, maka kami berlindung di balik tubuh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Ahmad 1347. Al-Anaun menyatakan sanadnya di sini sahih. Dan perawi hadis ini Ali radhiyallahu anhu. Antum tahu Ali? Ali itu pemberani. Ya, dikatakan oleh Ustaz di sini, keberanian Nabi Muhammad SAW juga sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kita tahu bahwa beliau pun orang yang juga sangat pemberani. Sini ada catatan kaki yang panjang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang sangat pemberani. Dialah yang menjadi pahlawan ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah. Ya, kisahnya yaitu Rasulullah mau hijrah, musuh sedang ingin membunuh orang itu. Kalau Rasulullah tawarkan, siapa yang ingin tidur di tempat tidurku, maka Ali radhiyallahu ya ditugaskan. Beliau nggak protes, itu yang kesatria. Satria itu begitu, kalau udah tugas jalankan, walaupun taruhannya nyawa. Ali radhiyallahu langsung tidur di tempat tidurnya Rasulullah dengan resiko bisa ditikam, bisa digeruduk, bisa dibakar dan lain-lain. Ya, inilah Ali, si pemberani. Disebutkan juga pada perang Khaybar muncul seorang bernama Marhab, seorang jagoan yang pernah berkata, Syaki silahi batalun mujarrab. Jadi kalau peperangan kadang-kadang didahului dengan duel. Duel itu 1 lawan 1, perang tanding. Pemberani di pihak musuh melawan pemberani di pihak kita. Nah, pada saat itu ya namanya Marhab menantang dengan berkata, aku adalah orang sangat piawi memainkan senjata dan terbukti kehebatannya. Maka Ali radhiyallahu kemudian menghadapinya dengan mengatakan, Anna ladzi samaiti ummi Haidar kalaifi ghabatin karihil manzurah. Ya, ditantang oleh Ali dengan mengatakan, aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa hutan, Haidar, yang mengerikan. Ya, singa hutan yang mengerikan penampakannya. Ya, begitu. Jadi Haidar itu singa, dan kebanyakan orang Syiah mengambil nama ini. Ya, kalau udah ada Haidar, hati-hati Haidar ya. Biasanya Rapsinah. Tapi nggak selalu. Ya, saya jumpa kawan saya, kawan akrab di Australia, orang Turki namanya Haidar. Dia Sunni, alhamdulillah. Tidak selalu. Tapi ya, seperti Abu Haidar, alhamdulillah. Abu Haidar ya, penceramah, alhamdulillah, sunnah, sunni. Begitu. Jadi perawi tentang keberanian yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib yang perang tanding itu biasa, ya, dan dimenangkan oleh Ali. Begitu. Itu hadis riwayat Muslim 1807. Nah,
Jadi jika peperangan sedang memanas, lalu kaum yang satu telah bertemu dengan musuhnya, maka kami berlindung di balik tubuh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada Nabi, daripada Rasulullah SAW. Peperangan jangan digambarkan seperti sekarang. Sekarang juga, ya, pengalaman dari Ustaz Rahman, kalau orang Abon atau Mujahidin sudah kehabisan musuh, orang Rusia juga sportif. Mereka nggak makan nembak lagi. Biasanya mereka ngajak perang tanding, ada pakai pedang, ada pakai pisau. Jadi kita gharib namanya. Mujahidin harus melengkapi itu. Selain jago tembak harus punya skill. Ya, kita gharib, martial art, bela diri, baik silat, kungfu, karate, silahkan. Ya, gulat. Rasulullah jago gulat. Rasulullah. Nanti mungkin ada hadisnya yang, ya, wallahu a'lam nilai hadisnya, tapi saya pernah baca. Rasulullah pernah ditantang pegulat ulung, dikalahkan oleh Rasulullah dan masuk Islam. Gitu. Keberanian biasanya sesuai dengan bentuk fisik, tapi tidak selalu. Ya, ada orang kecil, kurus, tapi berani memang. Di antara anak yang di sini ada bapaknya dan 7 ini, saya tahu, itu saya kenal. Kecil, kurus, tapi karate dan 7, jangan coba-coba itu. Ya, saya lihat pertama nggak meyakinkan itu, tapi beliau hampir pernah membunuh orang dalam latihan. Ya, boleh belajar martial art atau kungfu, silat, dalam rangka, ya, difa, bertahan, defense, self defense. Ya, bahasa Inggrisnya self defense, bahasa Arab difa. Kita gharib, ya, pisau dan lain-lain. Ya, jadi Rasulullah pemberani. Ali radhiyallahu menyaksikan kalau sudah bertemu sahabat yang lain manusia, gentar juga mereka di balik Rasulullah, dan Rasulullah paling depan menghadapi musuh. Begitu pemimpin itu. Kalau sekarang kan, ya mungkin ada juga berani, masih ada sekarang. Biasanya kalau jenderal-jenderal kan di kemah, duduk, melihat strategi gitu. Tapi Rasulullah tidak, berani dan paling depan. Dan juga Rasulullah itu mempunyai sikap lembut, jadi susah. Kalau kita berani besar tapi kasar, biasanya ngomongin serem. Ya, orang-orang biasa gitu. Kalau tubuhnya besar, biasanya kata-katanya juga suara keras, orang takut. Tapi Rasul lembut, dermawan lagi. Hiasan apa? Kombinasi sifat-sifat ini, ya, menambah kesempurnaan. Ya, begitu. Baik, kita lewatkan itu sudah. Ada juga di suatu perang, ya, di mana digambarkan di sini sifat Rasulullah, ya, di mana keadaan perang Hunain, ya, di mana kaum muslim kalah karena tidak tawakal kepada Allah. Mereka tawakalnya kepada jumlah tentara yang besar, sehingga Allah tidak menolong. Ya, jadi kita tidak boleh punya badan besar sudah lupa, ya, punya kekuatan besar lupa Allah. Pada perang Badar jumlahnya kecil, tapi mereka bertawakal pada Allah, Allah menangkan. Perang Uhud hampir menang, tapi kalah di manuver, ditikung oleh Khalid bin Walid. Perang Hunain, ya, ini para mujahid
sahabat bersama Rasulullah itu kalah. Ya. Di sini dijelaskan, maka benar saja ketika awal peperangan mereka diserang oleh kabilah Hawazin sehingga pasukan kaum muslimin pun mundur, dalam kurung baca kabur, dan yang tidak mundur hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang berada di atas tunggangannya maju ke depan lalu berkata, coba bayangkan ini perang, pasukan kita mundur semua. Kalau yang sekarang mungkin yang paling mundur duluan pimpinan, kabur duluan, dia menyelamatkan diri. Tapi Rasulullah enggak. Pasukan yang mundur, dia maju terus sendiri. Bayangkan melawan ribuan mungkin pada saat itu. Lalu dia berkata, "Ana Nabi la kadhib, ana binu Abdul Muttalib." Ya, sambil siap perang melawan segitu banyak manusia sendirian. Aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Aku anak Abdul Muttalib. Ya. Perkataan diperlukan untuk menggentarkan musuh. Makanya dalam perang itu suka ada berbalas syair. Ya. Rasulullah punya penyair, saya lupa namanya. Jadi kalau musuh bersair, balas gitu. Nah, ini Rasulullah langsung sendirian bersair, ya, dan nggak panjang-panjang syairnya, ringkas tapi menyatakan kebenaran dirinya. Ya, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anak dari Abdul Muttalib. Ya, itu hadis riwayat Bukhari nomor 2804. Bagaimana Nabi berdusta? Lawannya saja Abu Sufyan, salah satu pamannya, syirik kafir, tidak berdusta. Jadi dusta ini sepakat secara universal. Kalau saya bilang universal, seluruh dunia itu benci pada dusta. Maka adik-adik, anak-anakku sekalian, jangan dusta. Yang Muslim tidak berdusta. Mungkin penakut. Seorang mukmin bisa jadi penakut dalam satu hadis. Ya maknanya gitu. Seorang mukmin bisa jadi pelit, tapi tidak berdusta. Ya, kita akui. Kalau memang kita salah, kita salah. Jangan dusta. Ya. Kalau Abu Sufyan menghadapi Heraklius dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dijelaskan ba'dal wahyi, ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Dia ditanya oleh Heraklius, raja yang cerdas. Ya, sebenarnya kalau Abu Sufyan dusta, bisa percaya itu raja, tapi ya, Abu Sufyan malu kalau dibilang pendusta. Sejarah akan mencatat. Siapa yang cerita, oh Nabi Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pembohong, dia enggak amanah, bisa dia begitu. Dan mungkin dipercaya oleh Heraklius. Tapi di belakang ada orang-orang yang ikut dia, kaumnya, tapi dia takut kaumnya mengkhianat. Dan kamu dulu di depan Heraklius berdusta, kamu bilang Nabi Muhammad berdusta dan lain-lain, tidak bisa dipercaya. Dia takut itu. Ya, dia malu dibilang pendusta. Masih ada sifat malu. Kalau orang kafir, orang musyrik seperti itu, bagaimana Nabi Muhammad? Coba lihat, Anda Nabi la kadhib, aku adalah nabi dan tidak dusta. Ya, mengakui keadaan, ya, kita mengakui keadaan kita salah itu pemberani. Orang berani adalah kalau dia salah, dia bilang ya saya salah, maaf. Begitu. Orang penakut salah langsung dicari 1000 alasan agar orang yakin padahal dia dusta. Kalau habis berbuat salah, ya sudah, terima resikonya, mau dihukum apapun. Itu pemberani, jujur. Ya, gitu ada. Gitu anak-anak sekalian. Baik, kita masuk pada 18. Bagaimana Rasulullah SAW bercanda. Nah ini
Bercanda adalah bagian dari kehidupan kita. Apalagi adik-adik, anak-anak sekalian di sini usia-usia bercanda. Tapi ingat, bercanda itu ada kaidah-kaidahnya. Jangan membahayakan diri dan orang lain. La darar wa la dirar. Jangan bercanda tarik kursi, ya, sehingga temannya buta. Banyak kejadian. Lagi mau duduk ditarik kursinya, bercanda alasannya. Akhirnya temannya buta seumur hidup. Ada bercanda yang kemarin mengakibatkan seorang yang bercanda ini terbunuh. Orang lagi kondangan, ya lagi pesta kondangan pakai celana kolor, lalu ditarik celananya di depan umum. Ya, saudarullah yang dibercandain megang pisau, dia nyelipin pisau, langsung dihujat, mati. Ini belum lama. Jangan bercanda kayak ini, bukan bajangan konten terus bercanda. Adik-adik mungkin nanti, ya Allah, saya sih tidak berharap, tapi ada pertanyaan di mana ya lulusan pondok jadi apa itu YouTuber, konten kreator yang enggak orang lagi makan diambil makanannya. Ya, itu konten bercanda. Ini bukan bercanda. Jangan. Ya ada punya ilmu diamalkan nanti di masyarakat. Mau buat ini ditimbang secara syar'i. Ini haram atau halal. Membahayakan diri dan orang lain. Ya, berbohong, berdusta, prank ini nggak benar. Katanya prank ini dusta, bohong. April Fool di barat, dunia barat ada ya kebohongan bulan April, tanggal berapa saya lupa, yang April Fool. Jadi dusta internasional, orang dibohong itu boleh pada hari itu. Dan ini ada jadi ikut-ikutan. Anakku sekarang haram itu. Rasulullah bercanda, iya, tapi mari kita lihat. Ya, saya buka dulu dengan kasus-kasus bercanda sekarang, membuli, bercanda yang kelewatan. Ya, ada bercanda ngeprank itu, ada kasus seorang anak bunuh diri atau sakit dan tidak sembuh sampai wafat karena dia dibully dengan menyolong di tasnya itu barang-barang dikumpulin, padahal itu hari ulang tahunnya ceritanya. Sampai anak itu depresi, meninggal. Ya, dan ini banyak di sekolah-sekolah luar sana. Alhamdulillah di sini nggak ada kan, adik. Nah itu bersyukur terjaga. Allah kirim adik-adik sini melalui orang tua dan jumpa dengan satu guru-guru yang soleh. Alhamdulillah adik-adik terjaga dalam bab ini. Baik, bagaimana Rasulullah SAW bercanda? Di antara akhlak Rasulullah SAW dalam bercanda adalah bahwa beliau SAW tidak berlebihan dan tidak terlalu sering bercanda. Satu, tidak berlebihan. Dua, tidak sering. Kalau berlebihan, ya itu bisa membahayakan dirinya dan orang lain dan meruntuhkan wibawa. Ya. Sering bercanda juga nggak bagus, ya, meruntuhkan wibawa, orang tidak hormat. Ini Ustaz bercanda terus, kapan seriusnya? Ya, kalau dulu belajar bahasa Arab pasti ada itu cerita tentang ada serigala dan seorang laki-laki anak kecil, ya, itu dari cerita tapi bagus. Di mana seorang pembala sering ya minta tolong ya hewan peliharaanmu, pembalaanku, kambing atau domba dimakan serigala. Penduduk datang, matanya dia bercanda, duduk balik lagi, nanti dia teriak lagi, tolong, penduduk datang lagi, ya saya bercanda. Jadi keisengan sendiri, balik lagi.
Yang suatu saat dia benar-benar serigala datang menerkam semua hewannya. Lalu dia minta tolong, penduduk datang. Karena ini anak sering bercanda. Begitu perlu beneran gak ada yang datang. Ayo itu serigala makanin kembalaannya. Itu cerita, ya, bukan hadis, bukan apa. Tapi cerita ini matanya itu bagus, isinya bagus. Ya. Pernah dengar itu? Ya, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dipakai bahasa Indonesia juga ada. Jadi tidak berlebihan, tidak terlalu sering bercanda. Karena berlebihan dan terlalu sering bercanda dapat melalaikan seorang dari mengingat Allah yang jalla-jalaluhu. Berlebihan dan sering maka dia lupa akan Allah Rabbnya, serta dapat menyebabkan kerasnya hati. Kalau sudah lupa Allah, ya dia jarang berzikir, ingatnya joking atau bercandaannya, sehingga dia tidak ingat Allah, bahkan hatinya jadi keras. Ya, begitu. Ini tulisan Ustaz. Canda Rasulullah SAW juga tidak menyebabkan sakit hati dan dendam pada diri orang lain, dan juga tidak merusak kehormatan mereka. Ya, kayak tadi lagi kondangan di depan umum, celananya ditarik, itu nggak benar. Itu cara macam apa itu? Sehingga yang dibicarain sakit dan qadarullah, memang dia bawa pisau langsung dihujamkan dan mati. Ya. Mati dalam keadaan gini gimana? Yang satu karena menjaga kehormatannya, ya begitu. Yang satu mati sia-sia, na'udzubillah. Itu menyebabkan sakit hati dan dendam. Ya. Rasulullah SAW juga tidak pernah berbohong demi bercanda. Segala candaan beliau SAW adalah kebenaran. Ya, jangan juga berbohong untuk mengundang tertawaan. Ya, tapi kadang-kadang kita terlupa. Ya, istighfar kalau ingat. Ya. Saya pernah mendampingi Syekh Walid Saiful Nasr dalam diskusi dalam makan, ya, selama dalam daurah ya, beberapa bulan. Ya, beliau makan terus disediakan sambal, ya, sambal yang tahu nggak, cobek tahu kan, bisa. Ya, sadarkan. Nah, ada saya tanya, mana apa ini sambal? Ya, ini apa? Hajar batu, hajar aswad, batu hitam, iya. Tapi kita ketawa karena ingat langsung di Mekah hajar aswad. Itu bukan bercanda yang dusta, dia cuma dan bukan ingin mengundang ketawa. Begitu Syekh bilang hajar aswad, namun hajar aswad itu yang hitam, bukan hajar aswad yang di Mekah maksudnya. Ya semua ketawa. Ya. Lalu Syekh begitu aja langsung astagfirullah. Ya mubalik sampai kalau ada tinggi. Kehati-hatian jangan sampai kita bercandakan cobek hitam sama dengan hajar aswad yang sudah nama itu melekat dengan hajar aswadnya yang ada di Mekah. Ini cobek, isinya sambal, tapi batu hitam benar, gitu. Nggak bohong itu. Cuma kita ketawa karena namanya, gitu. Rasulullah SAW juga tidak pernah berbohong demi bercanda. Segala candaan beliau adalah kebenaran. Mari kita simak beberapa contoh candaan ala Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW mencari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Ya dzal uznain, wahai yang memiliki dua telinga. Ya. Abu Usama menjelaskan bahwasanya panggilan tersebut adalah bentuk candaan Rasulullah SAW terhadap Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis riwayat Tirmidzi 1992 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani
dalam kitabnya Mukhtasar Asy-Syama'il. Ya, kamu boleh manggil teman kamu dalam jalan, wahai yang punya dua mata. Kalau dia marah, kenapa marah? Kecuali ya memang dia matanya sakit, satu jangan panggil gitu, tersinggung. Ya. Kan boleh itu, tapi kalau dia bilang, kenapa kamu manggil gitu? Jelasnya, emang kamu matanya berapa? 4, 2, ya udah pas. Rasul begitu. Ya uznain, wahai yang mempunyai 2 telinga. Ya itu buat Rasulullah itu udah bercanda, ya hati-hati sekali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang yang meminta tumpangan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, "Ini hamiluka ala waladin naqah." Jadi seorang ini minta tumpangan, yaitu kendaraan, ya, biar bisa tidak berjalan kaki, minta tumpangan. Lalu Rasulullah SAW berkata, aku akan memoncengmu di atas anak unta. Ya, bayangkan dia minta tumpangan. Rasulullah, ya nanti tenang aja, nanti kamu numpang, kita kendarai anak unta. Orang itu pula menjawab dengan penuh keheranan. Heran dia, wahai Rasulullah, memangnya anak unta bisa ditunggangi? Ya kan? Kalau dibilang anak unta kan kebayang musim merah, begitu kan ditunggangi berdua Rasulullah sama penumpang itu bagaimana itu? Ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, wahal talidul ibila illa nuq. Ya. Bukankah sejatinya setiap unta dewasa juga merupakan seekor anak unta? Ya kan? Walaupun sudah gede, gagah, dia kan pernah punya ibu, dia kan pernah bayi, dan dia masih, kalau ibunya masih ada, dia anak unta juga. Cuma udah gede bisa ditunggangi begitu. Ini Rasul tidak bohong, ya. Sama sekali tidak bohong. Cuman sahabat heran. Memang anak unta bisa ditunggangi ya Rasulullah gitu, ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 1991. Beliau menyatakan hadis ini sahih gharib. Jadi kalau bisa adik-adik anak-anak sekalian tirulah cara Rasul bercanda. Kita hidup memang perlu bercanda untuk mencairkan suasana, tapi jangan terlaluan, jangan keluar dari etis. Uruf juga selain agama, uruf. Misalkan uruf kita. Saya punya teman orang Singapura, teman saya dekat di Melbourne. Dia pernah berantem sama orang Australia. Karena orang Australia kalau kita baru cukuran, ya, baru cukuran botak itu digini-gini. How are you, man? Oh, how you going? Itu nggak boleh marah kita. Dipitrahin, dicolek. Jadi teman saya ini ya lagi kerja, datang temannya karena dia baru cukuran, langsung dicolek-colek. Dia hajar itu orang Australia. Setelah dia tahu bahwa itu kebiasaan orang Australia gitu, nggak boleh marah, dipegang kepala. Kalau gitu kan pala dipitrahin, dicolek-colek, dipegang-pegang, diplak-plak juga. Awal-awal saya juga marah, tapi ya biarkanlah, susah jelasin. Ya, bukan untuk menghina, itu senang. Kita botak, dia senang. Ya, jadi kalau ada botak sini, akan pegang. Ingat, dia bukan orang bule, orang Indonesia. Jangan. Orang Indonesia sama orang Indonesia nggak boleh. Uruf itu uruf, bukan syariat. Uruf. Gitu. Uruf juga, misalkan di Arab. Kalau ketemu syekh, saya kan syekh tua, bukan syekh ilmu, syekh tua, itu dicium jidatnya. Nah, kita kalau mau mengamalkan itu lihat-lihat, ya, ini orang Indonesia asli. Kita kalau mau hormat cium tangan. Kalau kita pegang foto ujuk-ujuk pegang palanya, kabur deh, gini-gini dia. Pernah itu kejadian. Ya, abang saya jalan sama saya. Ya, bertemu orang Indonesia yang ingin melaksanakan hormat.
secara orang Arab. Ya. Abang saya dipegang palanya, bangun. Abang saya udah lebih tua dari saya. Karena nggak biasa orang Indonesia itu penghormatan loh. Syekh Utsaimin lagi duduk, kamu anak-anaknya anak muridnya datang cium, pegang palanya cium, gitu. Itu boleh di sana. Coba, ada yang berani kita Masya Ustaz Abdul Hakim? Ada? Ustaz Abdul Hakim ada lagi duduk ini kajian. Setelah itu datang pegang palanya. Sekuritinya untuk mereka itu ngapain itu? Nggak boleh, karena Ustaz Abdul Hakim walaupun turunan Arab sudah lama di Indonesia, ya. Atau Ustaz Syafiq Rizal Salama lagi kajian datang untuk datang, Masya Allah, Assalamualaikum, hati-hati, ya. Sekuritinya itu bakal pegang dilempar. Lihat-lihat, nggak semua huruf negara lain langsung kita adopsi, ambil, tidak. Walau itu bagus ya, kita cium tangan boleh, Ustaz lagi, Ustaz Riza cium tangan boleh, ulama boleh kita cium tangan. Beliau yang menolak biasanya, ya. Beliau untuk mau cium tarik itu tangannya, gitu biasanya. Jadi dan ini uruf, tidak boleh bercanda dengan uruf orang. Ya, antum nanti mungkin Allah kasih kesempatan keluar negeri, hati-hati. Ya, dipegang palanya jangan langsung marah. Oh ya ini barat nih, gitu. Mereka tidak senang ya untuk bercanda megang bokong, plak itu bisa berantem langsung. Gitu. Nggak boleh itu. Ya bercanda, itu nggak boleh, hati-hati. Semua ada aturan. Kalau di sini gimana? Sama kan di sini juga. Itu umum kayak universal itu, nggak boleh. Ya bercanda itu kelewatan, megang itu. Ya ini kita kembali pada kisah Rasulullah. Ya. Bukankah sejatinya setiap unta dewasa juga merupakan seekor anak unta? Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada seorang wanita tua, "Ya umma fulanin innal jannata la tadkhuluha ajuz." Ya. Tadkhuluha al-ajuz. Wahai ummu fulan, ketahuilah bahwa orang lanjut usia itu tidak akan masuk surga. Ya. Rasulullah itu masih belum titik di situ. Mendengar itu si wanita tua tersebut pun dia berlalu sambil menangis. Ya. Mengetahui hal itu Rasulullah SAW pun bersabda, "Akhbaruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Inna Allah Ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran 'urban atraba." Yang mengetahui Rasulullah orang wanita tua itu nangis, dibilang kabarkan kepadanya bahwasanya dia memang tidak akan memasukinya dalam keadaan tua, karena Allah Jalla Jalaluhu berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka, yaitu bidadari-bidadari dengan spontan, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Ya, ini al-Jami' as-Sahih la Sunan wa al-Masani. Ya, dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam kitabnya Mukhtasar Asy-Syama'il. Ya begitu. Orang tua ini udah nangis karena sedih, ya. Tapi kita akan dikembalikan umur 30 tahunan. Begitu masuk jannah insyaallah. Amin. Dan tingginya juga sama. Gitu. Yang ke-19, sifat adil Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling adil. Sifat adil ini berasal
ya dari tarbiyah ilahiyah dan akhlak Qur'aniyah. Dengan sifat adil tersebut, semua hak-hak dapat ditunaikan dan setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga seluruh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir dapat merasakan hukum yang adil. Semua ini terjadi setelah Rasulullah SAW membuat aturan-aturan di mana keadilan dapat ditegakkan. Hal ini merupakan pertolongan bagi orang yang zalim dan hukuman bagi orang zalim. Ya. Tidak ada orang fakir yang khawatir kehilangan haknya. Tidak ada orang kaya yang tamak terhadap sesuatu yang bukan hak miliknya. Dan semuanya mengetahui batasan-batasan Allah ya Jalla Jalaluhu. Dikisahkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW meluruskan barisan pasukan para sahabatnya pada perang Badar dengan tongkat. Ketika Rasulullah SAW melewati Sawad bin Ghaziyah, Rasulullah SAW mendapatinya keluar dari barisan. Akhirnya Rasulullah SAW memukul perutnya dengan tongkat seraya memerintahkannya untuk meluruskan barisannya. Sawad pun berkata, "Sungguh kau telah menyakitiku, wahai Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, berikan aku kesempatan untuk membalasnya." Akhirnya Rasulullah SAW menyingkap perutnya dan berkata, "Balaslah wahai Sawad." Coba, Rasulullah komandan perang, pemimpin dan lain-lain. Ya, waktu persiapan perang biasa berbaris itu bukan sekarang, itu dari dulu. Karena belajar baris ya itu penting agar ya teratur. Kalau komandan bilang tembak arah kiri, itu semuanya ke arah kiri. Tembak arah kanan, begitu tentara itu. Balik ke belakang, tembak. Karena musuh itu kadang-kadang mengelilingi kita. Kalau nggak ada disiplin, nggak terlatih, begitu komandan bilang tembak arah kanan, semua ke kanan, satu orang ke kiri, itu nembak temannya nanti. Ya, begitu disiplinnya tentara. Kita lihat tentara sekarang, disiplin juga, sahabat juga gitu. Baris seperti saf. Makanya saf itu kalau Umar dalam sirah Umar adalah Umar mempunyai orang yang meneruskan saf dengan tongkat, ya, yang mata kakinya keluar dari saf diketok dikit. Dan Rasulullah ya dalam menyiapkan tentara perang Badar, ini perang awal loh. Perang Badar itu awal sudah ada disiplin kayak gitu. Ya harap lurus. Yang satu agak menaungol sedikit, dipukul sama Rasulullah pakai tongkatnya biar rata. Ya Rasulullah memang komandan perang juga. Tapi orang ini, sahabat ini, dia namanya apa tadi? Sawad, ya. Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu, ya, tidak terima. Lalu dia bilang, "Engkau telah menyakitiku. Aku ingin beri aku kesempatan untuk membalasnya." Akhirnya Rasulullah SAW menyingkap perutnya dan berkata, "Balaslah wahai Sawad." Inilah keberanian seorang Rasul. Kalau emang itu salah, balas. Ternyata Sawad malah memeluk Rasulullah SAW dan mencium perutnya. Rasulullah SAW pun terheran dengan apa yang diperbuat oleh Sawad. Beliau, ya, Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan ini?" Ya, dibuka perutnya, bukan dipukul tapi dicium. Sawad pun menjawab, "Wahai Rasulullah, telah datang apa yang engkau lihat, ya, perang. Dan aku tidak merasa aman dari kematian. Aku ingin di akhir hidupku bersamamu, yang adalah kulitku menyentuh kulitmu." Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan untuknya. Ya, lihat Sahih Ibnu Hisham. Ibnu Hisham meriwayatkan dengan sanad yang terputus. Ini sirah, ya, sirah Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham meriwayatkan dengan sanad yang terputus. Itu yang didapatkan oleh Ustaz Firanda, Dr. Firanda, tidak berupa
bentukan hadis. Begitu. Juga dikisahkan bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Perkara ini buat orang-orang Quraisy menjadi sedih karena hukuman yang akan diterima oleh wanita tersebut sangat berat. Mereka pun mencari-cari siapakah orang yang berani berbicara kepada Rasulullah SAW untuk mengurangi hukuman wanita tersebut. Ternyata mereka mendapatkan hanya Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid lah yang berani untuk membicarakan hal ini. Akhirnya Usamah mendatangi Rasulullah SAW untuk membicarakan hal tersebut. Mendengar hal ini Rasulullah SAW pun berkata, ya, atasfa'u fi hadda min hududillah. Apakah engkau memberi syafaat berkaitan dengan hukum Allah? Kemudian Rasulullah SAW pun bangkit dan berkhutbah di hadapan manusia. Inna ma'alakal ladhina qablakum annahum kanu idza saraqa bihim syarifu tarakahu wa idza saraqa bihim da'if wa qamu alaihi hadd. Wa yawmullah law anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ya. Usama orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Manusia, sahabat tahu, sehingga jika Usama memohon ampunan untuk wanita ini, kemungkinan besar akan diterima oleh Rasulullah, karena wanita ini akan dihukum, yaitu mungkin potong tangannya. Jadi adik-adik, mencuri itu sebuah perbuatan yang buruk. Ya, tidak boleh, walaupun barang kecil, jangan dicuri dari kawan sesama. Kalau perlu minta, aku minta ini boleh nggak? Begitu. Ya, banyak di pondok-pondok kejadian pencurian di kelas, di sekolah juga suka ada itu. Tidak boleh. Ya. Kalau ada dapatkan sesuatu tergeletak, serahkan ke muslim, ke ustaz. Saya dapatkan uang 10.000 ustaz di ruangan ini. Nanti disimpan ustaz, ya, nanti diumumin. Siapa yang kehilangan uang, begitu. Jangan dijajanin, itu bukan hak kamu. Ya, itu hak pasti salah satu di antara kamu. Ya, kalau itu beda, bukan mencuri, tapi mirip mencuri kalau di sekitar kita. Mencuri itu dengan sengaja mengambil. Kalau di jalanan kamu dekat barang temuan itu diserahkan kepada yang berwajib di sekitar kita. Ya, boleh di kepolisian, kalau misalkan polisinya jujur, ya serahkan. Gitu. Tidak ada KTP dan lain-lain. Kalau mencuri menyengaja, buka lemarinya, buka kantongnya dan lain-lain, mengambil ya makanan atau alat-alat tulis, buku, ini nggak boleh. Ini kasus ini adalah di mana Usama bin Zaid diminta oleh para sahabat untuk memberi syafaat kepada seorang wanita yang mencuri. Rasulullah marah. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang mulia di antara mereka ya, yang mencuri, maka mereka biarkan. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3475 dan Muslim 4505. Jadi hati-hati ya, mencuri itu nggak ada catatannya. Mencuri itu ya akan mempunyai konsekuensi, di hukum Islam dipotong tangannya. Ya, dalam sini. Gitu. Dan ini dibilang kejam. Ya. Padahal adil. Dengan gitu dia ingat
dan tidak semua barang ya ada takarannya itu di fikih itu ya, saya nggak akan bahas di sini. Misalkan beratnya berapa, harganya berapa, begitu nggak langsung nyuri dipotong, tidak, ada ukurannya. Terus barangnya itu tergeletak begitu aja apa tidak, apa sudah diamankan ya, begitu. Jadi adil Rasulullah. Andaikan Fatimah anak Rasulullah mencuri, Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menutup ya bahwa Islam itu tidak adil. Rasulullah dengan satu kata itu menutup bahwa Rasulullah adalah orang yang adil. Andaikan Fatimah ya mencuri, aku akan potong tangannya. Aku sendiri yang akan potong tangannya. Begitulah keadilan Rasulullah. Tandanya ini jadi pelajaran buat kita juga semuanya. Ya, banyak negara-negara Islam, mayoritas Islam masih belum menerapkan hukum keadilan. Ya, sehingga terkena seperti penyakit kaum Yahudi, di mana orang-orang yang mulia dimaafkan, ya, Yahudi dan rasa Nasrani. Ya, sebenarnya yang binasakan orang sebelum kalian yaitu Yahudi, Nasrani adalah ya, jika ada orang yang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Ya, ini tidak adil. Silakan jika ada pertanyaan. Masalah apa aja silakan. Ramadan boleh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang pelajaran? Kita tutup di pelajaran yang ke-20 dari Muqaddimah Selayan Pandang Sifat Rasulullah, yaitu sifat sabar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan teladan bagi kaum muslimin dalam bersabar. Banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi bukti akan hal ini. Di antaranya ketika Rasulullah SAW terluka dalam perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya, hadis riwayat Bukhari 3477 dan Muslim 1792. Pada beliau terluka. Faedah dari hadis ini, ya, salah satunya saya bacakan dulu yang dari Ustaz. Ya, begitu juga ketika Rasulullah SAW bagi-bagian ya. Cukup saya kasih faedah fawaid ya. Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Rasulullah terluka dalam perang Uhud, bahkan diberitakan nanti mungkin didetail di bab peperangan, terluka bagian rahangnya atau apa. Di sini fawaidnya adalah bahwa seorang mujahid kalau perang harus siap terluka. Rasulullah ini kan mujahid paling depan ya. Bahkan para sahabat suka berlindung dengan tubuhnya Rasulullah. Pastilah kalau ada serangan panah terkena duluan. Apakah Rasulullah kebal? Tidak. Di sini bahwa orang yang berjihad terus ke dukun, ke orang pintar, ke kiai untuk bisa kebal, ini perjalanan kaidah yang tidak ada dalam sirah. Rasulullah sendiri, hamba Allah yang paling Allah cintai, tidak diberi ilmu kebal. Ya kadang-kadang kebal bukan dari ilmunya, dari karomah, dari mukjizat. Ya kalau ada nanti berjihad melawan orang kafir menyerang Indonesia, kita berperang bersama presiden kita, bersama tentara. Ya ada mungkin yang dibaca Al-Quran itu bukan dari ilmunya, dari karomah. Kalau kita orang biasa karomah, kalau Rasulullah mukjizat. Tapi pada saat perang Uhud, ya sebagai contoh pelajaran ibrah bahwa Rasulullah tidak kebal. Ya,
Rasulullah terluka sebagaimana kita terluka. Begitu. Ini pelajaran besar. Ya dulu zaman perjuangan Belanda, Jepang, banyak para pejuang ke dukun dulu, ke orang tua, ke kiai untuk tidak mempan ditembak, tidak mempan dibacok. Lalu jatuh kepada kesyirikan. Ilmu kebal ini tidak jauh dari syirik, bergantung kepada jin, syaitan. Bayarannya mahal sekali. Bahkan sampai ke bawah sakaratul maut, dia pakai susuk, pakai jimat-jimat, sehingga meninggalnya susah lama. Ya begitu. Kita tidak boleh kayak gitu. Ini syirik, ini tauhid. Kalau takut jangan lihat, di rumah aja. Ya bukan berarti aman, di rumah bisa juga. Ya ketiban pohon mati juga. Ya mati di mana aja. Ya bahkan ya Khalid bin Walid yang tidak ada peperangan kecuali dia ada di dalamnya hampir, baik waktu kafir atau setelah Islam. Ya tidak ada kulitnya sebesar koin ini kecuali ada bekas tombak, panah, ya pisau, pedang. Tidak ada kecuali di seluruh tubuhnya itu ada. Meninggalnya di tempat tidur, sakit tua, wafat. Sehingga dia bersyair yang maknanya, wahai para penakut yang melakukan ikutlah perang ini, tapi meninggalku seperti ini. Tapi para jihadnya insya Allah dapat, ya karena beliau radhiyallahu anhu membela Islam. Rasulullah membela Islam, berdakwah, berjihad, terluka sebagaimana kita terluka, ngantuk sebagaimana kita ngantuk, sakit sebagaimana kita sakit, gitu. Dilanjutkan oleh Ustaz, begitu juga ketika Rasulullah SAW membagi bagian ghanimah perang Hunain, lalu datang Zulkhuwaisirah berkata, adillah wahai Muhammad, sungguhnya ini bukanlah pembagian yang ikhlas. Rasulullah SAW tidak emosi dengan perkataan Zulkhuwaisirah. Rasulullah SAW hanya menjawab perkataannya, wailah wa man ya'dilu in lam a'dil, celaka kamu, siapa yang bisa adil jika aku tidak adil. Ya ini bibit cikal bakal Khawarij, yaitu Zulkhuwaisirah, sahabat hampir membunuh, tapi Rasulullah tahan, jangan ya. Nanti manusia di luar sana bilang Rasulullah bunuh kawannya, sahabatnya, gitu. Dari Zulkhuwaisirah ini akan lahir para Khawarij, begitu. Juga dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu bahwa pernah ada seorang Arab Badui yang menemui Rasulullah SAW, lalu orang Badui tersebut menarik dengan keras selendang yang dikenakan oleh Rasulullah SAW, sehingga selendang yang ditarik tersebut membekas pada permukaan bahu beliau. Ya, Arab Badui tersebut berkata, wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah padamu. Rasulullah SAW pun menoleh kepadanya diiringi senyum, lalu memerintahkan para sahabat untuk memberi sesuatu padanya. Ya, ini sudah berlalu, hadis ini sudah berlalu di sifat dermawannya Rasulullah. Dan di Bukhari nomor 3149 dan Muslim 1057. Jadi demikian dari anak-anakku sekalian, ikhwah ya, di Islam. Hendaklah kita mencontoh semampu kita setelah lewat ya riwayat-riwayat ini, bukan sekedar untuk dinikmati, untuk baca cerita ya, bukan begitu, tapi diniatkan untuk kita mengamalkannya. Ilmu datang, amalkan, nanti Allah beri lagi ilmu yang lain ya. Dicatat, diamalkan, dicari kalau memang untuk diajarkan ke yang lain ya, ke ayah, ke ibu ya, ke saudara, ke teman ya, begitu, agar berpahala. Begitu adik-adik anak-anakku sampaikan, dia mengamalkan, yang tadi yang gak sabar jadi sabar, mendengar kesabaran Rasulullah. Yang tadinya pakai jimat dia buang, gara-gara adik anak-anakku sekalian menyampaikannya kepada paman,
dan lain-lain ya, walaupun secara global, secara kasar Rasulullah itu kena di perang Uhud begitu. Mana dalilnya? Kalau ditanya dalil, ada jangan marah. Ya nanti ya. Saya tanya Ustadz saya, nanti saya cari bukunya ya. Begitu. Jangan marah karena kita nggak hafal. Kecuali untuk hafal, ya lain. Kalau nggak hafal jangan marah. Tapi boleh. Ya saya dengar karena Rasulullah itu terluka dalam perang Uhud. Ya. Mungkin dari kata-kata yang sederhana itu dia dapat hidayah, tidak syirik lagi. Ya, biasanya tentara sampai sekarang angkatan darat, ya, siapa saja bukan tentara doang, masih ada banyak yang memakai hal-hal ini. Ya, kita nasihati baik-baik. Demikian, jika tidak bertanya kita tutup. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.